Shalom saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus rela menderita dan rela mati untuk mengorbankan dirinya untuk kita orang-orang yang berdosa. Saudara, kalau kita mencoba untuk berandai-andai, seolah-olah kita sedang di masa hari-hari menjelang kematian Yesus. Tentunya sebagai manusia 100%, Yesus sudah tahu bahwa ia akan mengalami yang namanya siksaan yang begitu berat beberapa hari ke depan. Mungkin dia mulai mempersiapkan hati dan menguatkan dirinya untuk menghadapi siksaan yang luar biasa yang harus dia tanggung akibat dosa saudara dan dosa saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat, bahkan sejarah juga ikut memberikan bukti bahwa Tuhan Yesus sekalipun dia sebagai manusia 100%, namun dia mengambil keputusan untuk tetap taat melakukan rencana Allah. Dia tetap kokoh akan panggilannya untuk menebus dosa umat manusia. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai yang ke-46, di situ diceritakan bahwa ketika Yesus di Taman Getsemani, dalam kemanusiaannya dia sangat bergumul dengan berat. Demikian beratnya sehingga di ayat yang ke-44 di Lukas pasal yang ke-22, di situ berkata ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa dia bergumul dengan luar biasa. Tetapi dalam pergumulannya itu, di ayat yang ke-42 Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ayat ini yang akan saya titik beratkan saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Di dalam doanya, dia tetap berserah kepada kehendak Tuhan, bukan keinginan hatinya sendiri. Saudara, ini dapat menjadi contoh bagi kita bahwa sekalipun Yesus yang merupakan Allah 100%, tetapi sebagai manusia 100% juga, dia tetap tunduk pada apa yang menjadi kehendak Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini, di saat sekarang ini, melalui banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, bahkan tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan kita, marilah kita berkata, "Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku." Saudara, saat kita lahir ke dalam dunia, Tuhan sudah memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Saudara, namun sayangnya keinginan hati kita untuk mau lebih, ingin lebih kaya, ingin lebih berkuasa, ingin ini, ingin itu, tidak pernah merasa cukup. Kita pikir dengan kita lebih ini atau lebih itu akan baik menurut kita, dapat membuat kita bahagia. Akhirnya yang kita peroleh hanya perasaan tertekan, stres, dan tidak puas. Nah, ini bukan bahagia, tapi malah membuat kita menjadi tidak bahagia, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-9, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Rancangan dan kehendak Tuhan lebih tinggi dari rancangan dan kehendak kita sendiri. Itu sebabnya kita harus senantiasa merendahkan hati kita untuk taat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Pikiran kita manusia itu terbatas, saudara, tetapi pikiran Allah sungguh tidak terbatas. Manusia tidak bisa melihat masa depan,
tetapi Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui masa depan kita. Dialah yang merancang hari depan kita. Firman Tuhan bilang, tadi saya sudah bacakan, bahwa sebenarnya Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi bila hidupmu saat ini seolah tidak baik, malah terlihat sangat suram, pasti ada yang salah, saudara. Jangan pakai pikiran kita sendiri, jangan pakai kehendak hati kita sendiri, tetapi marilah kita membuka hati dan berserah sepenuhnya sama Tuhan, sama kehendak Allah. Berdoalah seperti yang sudah Yesus ajarkan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kepada kami untuk tidak mengandalkan pikiran bahkan kehendak kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini merasa diri mampu, merasa diri bisa, dan melakukan sesuai dengan apa yang kami mau. Namun hari ini firman Tuhan datang kepada kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, biarlah itu kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa buat kami semua dalam menjalani hari ini, berikan kami kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.